Kebetulan saya mampir ke Sanggar dan saya habis pentas tari topeng Kelana dan ini topengnya. Ketika kita melihat topeng, wah, ini topeng ini nih, gaya ini. Kita bisa melihat, ya kan? Pernahkah ada yang berpikir, gawe pribadinya? Kalau ngecat hari ini, terus sorenya dilukis, total rusak semua ini. Masih basah. 2 hari aja ngecat. Bikinnya tuh Pak 2 hari. Nggak jadi 1 hari. Jadi 1 topeng tuh 4 hari. Akhirnya saya coba produksi topeng resin. Misalkan 100 pesanan itu bisa kita garap antara 4-5 hari sampai finishing. Pengrajin topeng walaupun banyak di Cirebon, itu punya pangsa pasarnya masing-masing, punya karakteristik pembuatan masing-masing, dan juga memang punya fansnya masing-masing gitu. Topeng atau kedok merupakan aksesoris penting dalam penampilan tari topeng Lima Wanda Cirebon. Sang penari dalam setiap pertunjukannya akan menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya, disesuaikan dengan karakter tari topeng yang ia bawakan. Tari topeng juga merupakan jejak peninggalan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di wilayah Cirebon, Jawa Barat, yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Hingga saat ini, tari topeng masih terus lestari. Topeng, kalau kita merunut daripada histori, itu sejak zaman Kerajaan Kedung, sebelum Singosari, ya, di Jawa Timur, diperkirakan tempatnya tuh di daerah Malang sana. Pada saat itu sang pemimpin, dalam hal ini raja, bener nggak nih anak buah saya kerja, laporannya rakyat sejahtera, laporannya rakyat makmur, pertaniannya bagus, ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin lebih ngetopnya belusukan. Untuk menghindari diketahuinya bahwa itu dia seorang pengageng, makanya pakai penutup muka yang akhirnya dikenal topeng. Untuk lebih menarik, supaya kedatangan ini tidak diketahui, tapi masyarakat tidak curiga. Ini ada orang pakai topeng, siapa nih? Penjahat apa? Ya kan, karena mukanya ditutupi. Kemudian muncullah konsep sebuah cerita babakan, diambil dari kisah cinta yang kita kenal, cerita tentang Panji Asmorombangun. Ini cerita awal nih, cerita awal. Nah, masyarakat berkumpul melihat bagaimana pertunjukan itu, melihat bagaimana sih drama percintaan yang dikonsep dalam topeng. Tapi di sisi lain, si sang pemimpin yang pakai topeng, oh ternyata bener rakyat saya makmur. Oh di sana ternyata rakyat saya kekurangan ini. Oh ternyata rakyat saya ada gesekan ini. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian masuk peradaban Islam. Masuk peradaban Islam. Ya, inilah kita harus akui nilai
rasa seni, nilai budaya, nilai tradisi yang dipertahankan dan dikonsep oleh leluhur kita untuk syiar Islam dengan makna filosofinya. Sampailah itu ke Cirebon. Bukan rahasia umum, kita di Cirebon yang lebih populer mengenal dengan Pancawanda. Pancawanda. Panca artinya 5 dan wanda artinya profil atau karakter. Kelima topeng tersebut yaitu Panji, Samba atau Pamindo, Rumyang, Temenggung, dan Kelana. Selain topeng 5 wanda, ada 4 topeng tambahan, yakni pentul, nyo atau semblep, jinggan anom, dan aki-aki. Jadi kedok Cirebon jumlahnya ada 9 karakter. Namun yang jadi kedok utama yaitu topeng 5 wanda dan topeng tambahan digunakan apabila dibuat cerita atau lakon seperti cerita Jaka Bluwo, Panji Bluwo, Panji Gandrung, dan lain-lain. Makna dari topeng 5 wanda. Panji menggambarkan kesucian manusia yang baru lahir. Gerakannya halus dan lembut, tidak seluruh tubuh digerakkan pada saat menari. Samba atau Pamindo melambangkan kelincahan manusia di masa kanak-kanak. Sikapnya lincah dan lucu, tetapi juga luas gerakannya. Rumyang menggambarkan kehidupan seorang remaja pada masa akil balik. Gerakannya lembut, namun ada juga gerakan yang tegas. Tumenggung menggambarkan manusia yang sudah menginjak dewasa dan telah menemukan jati dirinya. Sikapnya tegas, berkepribadian luhur, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa korsa yang paripurna. Kelana menggambarkan sesosok raja yang haus akan ambisi duniawi, serta melambangkan sisi gelap sifat yang ada di dalam manusia, yaitu sifat angkara murka. Dan ini makna dari 4 karakter topeng tambahan. Pentul menggambarkan seorang pawongan atau punakawan yang selalu rendah hati, tidak sombong dan selalu setia pada tuannya. Nyo atau semblep menggambarkan seorang emban atau parkan atau juga seorang inang pengasuh. Jinggan anom menggambarkan sesosok abdi negara dan abdi masyarakat yang senantiasa mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Aki-aki menggambarkan kehidupan manusia di masa tua. Kita berterima kasih pada para aulia, terima kasih pada para sesepuh, wabil khusus para waliullah. Penyebaran agama Islam di Cirebon, di tanah Jawa, di Indonesia, kalau tidak melalui pendekatan tradisi budaya, jangan harap Islam sebesar ini. Jangan harap Islam bisa sebesar ini. Kiai boleh nggak Pak bakar kemenyan? Boleh, asal diawali syahadat shalawat. Itu nasihat seorang teguh. Kenapa? Karena kemenyan itu fungsinya cuma 2, pewangi ruangan sama asapnya ngusir nyamuk, bukan manggil setan. Ini mitologi Islam merekrut sejarah, merekrut budaya, tradisi yang berkembang saat itu diadopsi, ya kan? Diadopsi. Nah inilah kemudian muncul, ya kan? Gaya-gaya
gaya Selangit, gaya Losari, gaya Dermayu, gaya Palimanan, itu apa ya, kalau di dalam istilahnya kopi sekarang, aromanya gitu lah, ya, pelengkapnya. Di mana ada tari topeng Cirebon, disitulah ada topeng. Dan di mana ada topeng, tentunya ada tangan-tangan terampil yang membentuk dari sebuah bongkahan kayu hingga menjadi sebuah topeng dengan warna yang khas dan karakternya masing-masing. Ada beberapa pengrajin topeng, baik dari Cirebon maupun Indramayu. Salah satu di antaranya adalah Pak Daimin, yang sudah menggeluti pekerjaannya sebagai pembuat topeng dari tahun 1991 hingga kini. Beliau masih aktif memproduksi topeng. Pak Daimin saat ini tidak hanya memproduksi topeng, namun ia juga memproduksi aksesoris pelengkap, yakni kostum tari, topeng, dan sobra, yang dibantu oleh anak istri dan saudaranya, yakni Kang Sanija dan Kang Tasnira. Perkenalkan, saya nama Daimin, pengrajin topeng atau kostum topeng, Desa Kalianyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Nama saya Dian Mulyadi, saya owner atau pemilik Distro Topeng Cirebon. Kenapa disebut Distro Topeng Cirebon? Karena saya menyediakan berbagai macam jenis kostum, kebutuhan tari untuk para penari topeng Cirebon. Jadi dari mulai sobranya, topengnya, sampai aksesoris lainnya, itu kita sedia di sini. Saya dulu kenal Pak Daimin itu tahun 2004, kurang lebih 20 tahun yang lalu, itu di Taman Mini Indonesia Indah. Pada saat itu saya sebagai pelukis kaca, kebetulan perwakilan dari kota Cirebon, dia dari Kabupaten Cirebon sebagai pengrajin topeng. Nah, disitulah perkenalan pertama kali saya mengenal Pak Daimin, satu sosok tokoh pengrajin topeng. Pak Daimin sendiri berasal dari Desa Selangit yang dikenal dengan keluarga penari topeng gaya Selangit. Pak Daimin dulunya suka mengikuti paman dan bibinya, yakni dalang topeng Selangit Surjana Arja dan Kenny Arja. Dari belajar gamelan hingga dipercaya menjadi nayaga tetap sebagai pemain gamelan dan juga pengendang atau pemain gendang. Pada tahun 1973, ia menikah dengan dalang topeng gaya Kalianyar, yakni Mimi Kasniri, dan dikaruniai satu anak, dan anaknya kini membantu Pak Daimin membuat kostum topeng. Saya masuk Desa Kalianyar itu kurang lebih tahun 73, bulan 4. Nah, nikah dengan Ibu Kasniri itu dalang topeng Kalianyar. Oh, riwayat saya, Pak. Jadi pentas topengnya tuh 1 bulan bisa 15 panggung waktu dulu. Dan saya bangga ya sudah bisa bikin rumah. Alhamdulillah. Sampai saya tuh diajak guru Arjunangun latih tari topeng. Saya enggak minta bayaran sekian enggak, Pak. Maksudnya melestarikan tari topeng. Gitu. Masih jarang tuh, Pak. Pasang surut pun dialami oleh Pak Daimin dan Mimi Kasniri. Panggilan manggung yang tadinya ramai menjadi sepi karena pekerjaan ini memang bersifat musiman. Sementara tuntutan ekonomi terus berjalan.
sedangkan penghasilan tidak ada alias menganggur. Berangkat dari kondisi inilah membawa Pak Daimin untuk belajar menekuni pembuatan topeng di kakak iparnya, yakni Pak Sadria yang merupakan pengrajin topeng. Akhirnya Pak Daimin menekuni menjadi pengrajin topeng hingga saat ini. Tentunya tak lepas dari pengalaman suka duka yang mewarnai perjalanannya sebagai pengrajin topeng. Jadi waktu itu saya punya uang 35 ya. 35 bukan 35 juta Pak, 35.000. Terus beli kayu jaran Pak. Topeng itu kayu jaran. Bahannya. Nah, terus saya bikin ngejak saudara saya, Kang Rais namanya, kerjasama bikin topeng. Nah akhirnya bikin topeng kalau nggak salah Pak ya, tahun 1991. Nah akhirnya saya tuh bingung pasaran topeng itu kemana, kan belum tahu, belum ada yang tahu. Nah kira-kira lama-lama ya ada orang beli itu 1, 2, akhirnya kalau untuk jajan belanja aja dengan makan keturang malah belum begitu jalan baik lah topengnya lah, payuannya. Nah kalau nggak salah Pak ya, tahun 93 saya tuh diajak pameran Pak oleh Pak Sadria. Pak Sadria dijak pameran, barangnya nggak ada, stoknya saya punya banyak. Nah saya akhirnya dijak pameran di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kalau nggak salah pelaksananya dari Bandung, dosen STSI, Pak Toto, dosen STSI. Di situ pesta topeng Cirebon, sambil pameran kedok topengnya. Karena ibunya diangkat dibawa ke taman ini nari topeng. Nah ini caranya. Jadi topeng Selangit, topeng Kalianyar, topeng Gesik, topeng Sumedang, Kadipaten tuh, Jatiwangi ya istilahnya. Nah toli dari Rosari, jadi setiap malam tuh Pak pentas. Berganti-gantian namanya pesta topeng Cirebon namanya. Nah akhirnya di situ saya tuh ngerasa bangga Pak. Ngerasa bangganya apa? Topengnya laku Pak waktu situ tuh. Maka yang bawa topeng banyak tuh saya sendiri. Kang Sadria menganya berapa biji lah. Karena barangnya nggak ada. Ya agak lumayan saya tuh. Dapat uangnya agak lumayan. Nah di situ ada juga yang bikin topeng dari apa ya? Indramayu tuh. Pak Royani. Tapi udah almarhum. Pak Royani topengnya nggak dijual Pak. Topengnya udah ada yang bayarin. Pak Royani itu akan dibawa ke luar negeri. Buat display aja. Iya buat display aja. Barangnya udah dibayarin. Nah yang payu kan topeng saya jadinya. Nah gitu Pak. Nah habis dari situ saya kan udah punya modal loh Pak. Dari Jakarta tuh. Ya cara kasarnya saya banggalah. Dapat uang dari ibu nopeng, dapat uang saya pameran topeng, nambah semangat lagi Pak di rumah tuh, terus bikin bahan kayu lagi, bahan kayu topeng. Tapi di sini waktu itu ya pasaran di Cirebon sih masih kurang Pak. Oh di Jakarta ya sedikit demi sedikit saya minta pameran di kantor kebudayaan. Saya disuruh pameran. Akhirnya banyak teman Kak Pak. Kira dengan ini kenal. Akhirnya saya tuh, oh jadi berarti kalau kartu namanya laku, saya tuh banyak penggemarnya, banyak pesan kan gitu. Harapannya pembuatan topeng kayunya itu sangat apik. Sedangkan saya sendiri di Cirebon sebagai pengrajin lukis kaca, itu di situ banyak sekali yang menanyakan tentang topeng Cirebon. Nah akhirnya mulai saat itu saya suka berkoordinasi. Dulu belum ada zamannya HP, jadi saya suka bolak-balik dari kota ke kabupaten, ke desa Selangit, sampai ke desa Kalianyar itu hanya untuk mencari topeng. Nah di situ saya kenal sama Pak Daimin dekat, akhirnya mulailah saya membuka, istilahnya membuka cabang di mana
Saya bikin toko dan workshopnya di Topeng Cirebon. Orang bisa melihat, tari topeng dengan sombraknya. Bagaimana dengan pengrajinnya? Pernahkah ada orang pikir itu sombra bikinnya gimana? Topeng itu bikinnya gimana? Berapa hari? Kayunya kayu apa? Warnaannya pakai apa? Ini. Kalau kedok topeng, itu sebetulnya kayu jaran, Pak. Apa kayu jaran? Barangnya enteng, Pak. Kayunya. Nggak berat. Kalau kayu sih bisa aja dibikin kayu waru juga bisa. Kayu lamaran yang diguyur Pendawa bisa. Tapi keras. Keras. Nah, kayu jaran kan bulat, Pak. Masih bulat, ya. Ya perkiraan jari Mas katanya tingginya itu kurang lebih 20 cm. Tingginya. Nah, bulat terus dibelah, Pak. Kan jadi segitiga nantinya. Nah, terus bikin segitiga, mulai bikin hidung. Bikin hidung, bikin mulutnya. Nah, sudah itu kan dibobok, Pak. Dibobok itu kata saya dibobok ini. Darah ringan, diboboknya sekitar ya 50% aja, jangan lama-lama, jangan semua. 50%. Terus gitu dibikin. Apakah saya tuh bikin kedok samba apa bikin kedok lama? Kan gitu. Antar bikin samba dengan kelana kan beda tingginya. Nah, kalau bikin samba kurang lebih kan 13 cm kurang lebihnya. Atau dalam kurangnya berapa, lebih ya berapa. Nah, kalau yang kelana kurang lebihnya 15 cm. Nah, seumpama kelebihan kan bisa dipotong. Jadi jangan sampai kekurangan. Nah, gitu. Nah, bikin itu bikin. Nah, habis dibikin, udah dibentuk, terus ngerapin ini, Pak, bobokan. Kalau ini nih dibobok dulu sampai mendalam, nantinya ininya mukanya monyong, jadi kehabisan ini sih. Jadi bikinnya ini dulu, muka dulu. Jadi ini dipotong separuh dulu, dibobok separuh dulu, ya 50% lah. Nah, nanti kalau ini udah jadi prosesnya, mulai beresin ini, bobokan ini. Gimana kira pantasnya bobokan ini? Kan gitu.
Nah setelah itu kan udah jadi dirempelas, yang sampai halus Pak, dirempelas. Kalau saya, pendidikan saya dicat dasar dulu, terus halus tuh. Apa maksudnya cat dasar? Puri-puri gitu, cat aja masuk puri-puri, catnya tuh, boros nantinya. Ya kalau dicat masuk lagi. Nah kalau dikasih cat dasar sih enggak Pak. Ya enggak jangan bertebal Pak tuh, nutup ini aja. Ya nutup puri-purinya tuh, terus dipe. Udah kering dirempelas lagi yang halus. Rembes halus, terus dicat. Cat, lukis. Enggak disemprot nih Mas. Ya kuas saja. Jadi kalau mau semprot, hilang kata saya. Itu kena angin. Kuas kan enggak. Jadi bisa ngirit. Proses pembuatan topeng itu untuk jadi, itu prosesnya berapa lama? 4 hari, satu topeng kelana. Ya perhitungannya supaya mateng, terus kering. Kalau ngecat hari ini, terus sorenya dilukis, total rusak semua ini, kena kuku. 2 hari aja ngecat. Bikinnya tuh Pak 2 hari. Jadi satu topeng tuh 4 hari. Ya ini hasilnya. Enggak disemprot nih, pakai kuas saja. Sebetulnya sih Pak, istilahnya kalau saya tuh, ya enggak lah, kata saya sih topeng tuh enggak mahal-mahal sama saya tuh, enggak. Sedang harganya murah lah, karena yang beli tuh sanggar. Nah sanggar kadang-kadang dijual lagi Pak, sama muridnya. Kalau saya mintanya mahal, kan kasihan sama pimpinan sanggar. Nanti jualnya berapa? Apakah Kang itu matematika sudah dihitungkan? Sudah. Yang penting ada lebihan aja. Satu contoh. Losari, Gua Singaragi, Indramayu. Indramayu aja ada 2. Pak. Pertama kali yang sering beli banyak itu Mas Dian. Sunyaragi. Beli soblok, beli kedok, 20. Waktu di Keraton Kanoman ada workshop, jadi rombongan wisatawan dari luar negeri itu datang ke Keraton Kanoman, terus dia mengadakan workshop tentang topeng Cirebon, dari mulai tari topengnya dan yang lainnya. Saya iseng-iseng membawa beberapa topeng kayu buatan Pak Daimin itu, saya iseng-iseng bawa ke sana, dan ternyata peminatnya saya bawa 20, habislah itu 20 topeng gitu. Dia bisa belajar nari topeng di keraton, jadi dia pulang mau bawa souvenir itu. Jadi itu banyak peminatnya itu dari luar negeri, salah satunya Asia Tenggara, Jepang. Ketemu dengan Mas Dian 2004, berarti ya 20 tahun kurang lebihnya dengan Mas Dian. Tapi baik-baik saja Pak. Ya tanya aja Mas Diannya. Enggak, kalau saja umpama ada keseliban setitik dihilangkan. Maksakan Pak, kadang-kadang atau uangnya gimana. Nah gitu kan. Tapi saya ditutup aja, saya. Jangan lama-lama. Kan gitu. Enggak ada kontrak. Mau tahu sendiri kan sampai sekarang kan masih. Bapak, nanti kalau udah jadi nanti tanggal 5-nya Pak, ada waktunya kan 4 hari. Nah saya juga kok butuh uang kan. Gitu Mas Dian, jangan lama-lama nanti saya modalnya gimana. Di situ untuk sistem pembayarannya ya karena sama temen, jadi udah saya bawa dulu, saya jual, setelah ada uangnya saya kasihkan gitu. Karena saya dulu belum punya modal. Ya istilah kadang-kadang kerja sih pengennya nih Pak, pengennya orang kerja. Setor barang, duit, setor kedok, duit. Sedangkan saya di sini ya belum ada uang tuh gimana tanya. Udah tempo 3 hari. Loh gitu pemacananya. Kenapa saya menyentil pemerintah? Ya, Pak, tolong dong bikinin topeng. Oh siap. Aduh modalnya nggak ada.
Kan nggak mungkin si buyer full 100% di muka. Ya. Di sisi lain, ketika mereka kreatif, membuat tanpa permintaan, kikang tuku siapa? Yang dulu punya modal di Talasur kedok tuh banyak, tapi sekarang mendadak. Waktu itu saya ada tamu dari Pemda, 2 orang, diantar dengan polisi desa Kalianyar. Pak Demin pernah belum dipai bantuan oleh pemerintah? Saya jawab jujur belum. Corona kan 2020 itu janjinya 2020. Nanti Pak, 2020 Bapak dapat bantuan. Pak tongolnya tuh Corona Pak, kan nggak ada. Jadi dialihkan ke Corona. Nah dialihkan ke Corona. Malasan ke Corona tuh parah Pak. Topeng nggak laku. Yang kerjanya kerja apa? Saya ya bangkrut aja Pak. Bangkrut. Nah, di fase corona, itu pandemi datang tahun 2019, itu sangat berdampak. Di saat sanggar-sanggar tari, seni pertunjukan itu tutup semua, termasuk dampak juga ke kita sebagai pedagang topengnya. Jadi apalagi ke pengrajin topeng itu. Sampai kalau saya nggak salah, Pak Daimin sendiri yang tadinya mengrajin topeng, dia itu nandur, nanam padi. Saya dengar kabar di sana. Jadi nanam padi, dia punya nyawa gitu untuk mengisi kegiatan dia selain membuat topeng. Nah, saya di sini juga seperti itu. Jadi masa-masa pandemi seperti itu saya udah angkat tangan deh. Saya waktu itu susah banget untuk menjual topeng 1 atau 2 sampai saya promo besar-besaran. Yang tadinya harga topeng sangat mahal, saya harga murah saja semuanya. Dan walaupun murah itu benar-benar topeng kayu itu ya sama sekali nggak ada peminatnya gitu. Bahkan orang nggak berpikir untuk membeli kerajinan, souvenir atau untuk produk topeng kayu. Yang bikin sobra aja pernah Pak. Bikin sobra, sobranya nggak masuk-masuk. Dagang plastik, jualan plastik Pak. Mak, Anda uang nggak? Nggak apa, ya ganti aliran, jualan plastik. Sebab topeng dengan sobra nggak laku sama sekali. Maman saya tuh sering kali Pak, Mas gembar-gembor Mas Diana. Mas Diana tuh lu bayarnya gamelan. Gua apa Pak Demin? Gua modal. Ya istilah cara kasarnya kan, namun dua modal 10 juta aja. Cukup lumayan sebab keluar masuk gitu. Stok, punya stok. Topeng setelah fase corona mulai ramai lagi itu setelah ada keputusan presiden bahwa ada new era atau episode baru nih setelah corona. Di situ udah mulai tampilan-tampilan, mulai sendera tari, orang boleh berbicara di umum, terus mulai pagelaran-pagelaran tari, sanggar-sanggar tari bermunculan lagi, dan di situ juga dibantu oleh pemerintah kota dan kabupaten itu untuk segala macam seni pertunjukan. Di situ mulai setelah corona, ya mulai merintis sanggar-sanggar tari, dan sampai hari ini alhamdulillah lumayan rame lagi karena sudah normal. Nah, kalau untuk topeng kayu itu harganya lumayan mahal karena sesi pembuatannya dari mulai awal membuatnya, ngongotinnya, sampai pengampelasan, sampai pengecatan itu benar-benar teliti. Bahkan untuk satu topeng itu bisa 2 sampai 3 hari. Sedangkan di sini saya sediakan topeng cetak yang memang sehari itu bisa saya buat itu antara 10 sampai 20 topeng pengerjaannya. Maka sangat jauh harganya. Perkenalkan, nama saya Tutun. Saya salah satu pengrajin souvenir yang ada di Kota Cirebon. Sebetulnya saya juga produksi topeng kayu ya, cuman karena dalam proses topeng kayu itu bisa memakan, satu topeng bisa memakan antara 3 sampai 4 hari. Sementara di saat pesanan meledak, banyak pesanan, kita memerlukan waktu yang lebih cepat. Akhirnya saya coba produksi topeng resin, misalkan 100 pesanan itu bisa kita garap antara 4 sampai 5 hari sampai finishing. Nah, kalau yang si kayu sendiri, banyak pesanan ke waktu itu gimana? Untuk sekarang kebetulan saya lagi down ya.
dengan ekonomi seperti sekarang. Makanya kenapa saya lari ke resin, karena untuk topeng kayu sendiri, pertama kita cari bahan susah, kedua untuk harga, dan untuk ongkos kerja itu kalau misalkan dengan harga 300.000 dengan harus menyelesaikan antara 2-3 hari itu nggak ketemu. Makanya saya ambil alternatif ke topeng resin. Berkisaran harga berapa itu kalau untuk topeng kayu, saya harga pengrajin. Jadi kalau dari Pak Daimin 350.000 sampai 400.000, saya menjual pun harganya kurang lebih segitu karena saya mencari keuntungan itu dari komisinya Pak Daimin. Jadi saya tidak ngambil banyak-banyak leh gitu. Nah, kalau untuk topeng resinnya itu berkisaran dari harga 75.000 sampai 90.000. Jadi yang membedakan harga topeng cetak dengan topeng kayu itu sangat jelas. Walaupun mahal, topeng kayu itu sudah punya pangsa pasar sendiri. Karena orang yang fanatik sebagai seorang penari, dia nggak mau pakai topeng yang lain. Maka dia akan pakai topeng yang memang dibuat sesuai ukuran wajahnya dan memang punya karakteristik. Makanya nggak sembarangan orang atau nggak sembarangan pengrajin yang memang ditunjuk untuk membuat sebuah topeng yang berkarakteristik. Salah satunya topengnya Pak Daimin. Alhamdulillah di sini di distro harganya sangat miring dan sangat bersahabat lah istilahnya kata orang Cirebon, lebih bersahabat untuk mendukung penampilan anak-anak terutama dari segi ekonominya Pak. Jadi bisa digapai oleh anak-anak yang kebanyakan mungkin kurang mampu Pak ya untuk harga-harga kostum yang ini mereka butuhkan. Jadi untuk distro ternyata sangat-sangat murah Pak. Kalau untuk ujian tari itu lebih banyak ke topeng kayu permintaannya. Karena mereka yang akan ditampilkan itu yang maksimal. Nah, untuk topeng resin sendiri atau topeng cetak itu ya untuk anak-anak yang berlatih. Karena nggak setiap orang mampu untuk membeli topeng kayu. Jadi pada saat latihan dia pakai topeng resin karena perlu untuk latihan itu cara menggigit topengnya, cara namanya wirasanya, wiraganya, jadi gerakan tarinya semua itu memang harus sesuai dan harus memakai topeng biar lebih merasa. Kebetulan kalau kami jadwal tiap harinya kan full Pak ya, baik itu tingkatan dari SD sampai mahasiswa itu biasanya kadang-kala dalam satu hari dia bisa ketemu langsung Pak. Dalam satu hari ini bisa dari level SD sampai mahasiswa, kadang-kadang ada juga yang khusus SD. Jadi tergantung jadwal yang ada Pak. Kami biasanya melakukan pelatihan itu dari pagi Pak, jam 10 sampai sore hari jam 5:30. Nah itu kalau mau ramenya itu mendekati musim ujian tari. Jadi kalau udah ujian tari entah dari sanggar yang ada di Cirebon itu Sekar Pandan, terus dari sanggar Indramayu, sanggar Losari, begitu mendekati ujian tari, itu orang berbondong-bondong mencari topeng. Jadi ya pasti habis. Terus kalau udah pesanan ratusan atau sampai puluhan sampai ratusan topeng itu di saat sekolah seni tari, institut seni tari atau mahasiswa seni tari mau mendekati ujian tari, itu udah pasti ratusan topeng itu terjual. Saya lihat di HP pesanan tuh banyak ke sini ini. Saya minta tolong sama Mas Dian. Barangkali membutuhkan topeng, ajaklah ponakan saya kalau saya udah pensiun. Sebab orang seniman tuh Pak nggak ada pensiun. Jadi susah kan? Namun ada pensiun aja, saya udah pensiun Pak, mintanya pensiun. Enakan tiap bulannya. Nah, nerima pensiun. Tapi sekarang, tapi kata Sanija bikin Sobra tuh, kapan seniman ada pensiun ya? Nah, generasi Bapak yang bikin topeng itu ponakan. Siapa namanya? Tasnira, Toli Sanijal. Kalau ini double dengan ngelatih topeng. Ngelatih topeng. Lo gitu Pak, masalahnya gitu. Maman saya titipkan sama Mas Dian. Karena Mas Dian masih muda. Kemarin saya dikenalkan sama Pak Daimin, ada ponakannya titip pesan bahwa nanti kalau saya tidak ada, saya pensiun dari seni lukis topengnya atau saya sebagai pengrajin topeng, nanti Mas Dian katanya, kamu tetap ya berkelanjutan dengan ponakan saya. Dan memang Pak Daimin bagusnya generasinya itu memang untuk saudara-saudara terdekat dan ini. Makanya sampai hari ini saya tetap silaturahmi dan tidak akan putus sampai kapanpun juga. Kalau kelana, untuk kelana ini 2 hari dapat 1.
Kalau iya, kalau selain Kelana itu cuma sehari selesai. Yang lama di apanya tuh? Yang lama cuman bikin ini ukiran rambut sama apa namanya jamang nih. Terus mobok-mobokinnya nih ada lubang-lubangnya. Ini bikin ukir-ukirnya tuh lama. Sama ini samba agak lama bikin ukiran rambutnya nih. Kalau yang lainnya sih polos, nggak ada ukiran rambut, jadi lebih cepat. Kalau Mas itu tugasnya bikin ini aja. Bikin mentahan. Kalau udah selesai keremplas halus, ya dikirim ke sini pada Imin. Untuk kayu jaran kadang-kadang saya nyari sendiri di tangga desa ada kadang. Di kebun-kebun tuh saya nebang sendiri. Terus di samping rumah saya belah-belah sendiri. Kadang-kadang kalau udah habis kadang-kadang dikasih sama pedaimin dikirimin. Ya kadang-kadang kalau lagi sepi musya udah jadi kirim, kadang-kadang nunggu sampai seminggu, kadang-kadang baru dibayar. Kalau lagi rame nih ya cukup lah untuk jajan keluarga, cukup sehari satu dapat satu udah cukup untuk jajan. Tapi kalau lagi sepi ya terpaksa cari kerjaan lain. Jadi intinya kami akan dari ini lagi sepi berarti nggak cuma bikin topeng aja. Iya, tapi tetap topeng tetap. Tapi cuman sampingan. Yang lain apa? Ya kadang-kadang tani, kadang-kadang nukang bangunan. Nah jadi kalau posisi sekarang tuh Bapak tuh terima pesanan topeng. Nah, kalau yang ngelatih nari udah enggak berarti? Ngelatih nari enggak Pak, sebab habis tua. Terus terang aja. Kalau anak yang lupa narinya tuh, ya anak didik di sini terus lupa Pak, saya ada pentas di kantor gitu-gitu. Gimana? Lupa. Jadi minta itulah Pak, ya boleh silakan. Setelkan. Iya. Masih dilurusin, tapi miminya tuh udah tua kan tahu sendiri Pak ya. Jadi bukan saya, oh Papa masih nari, belajar topeng masih. Barangnya kan enggak, udah tua. Mau sekedar. Saya membantu pemasaran Pak Daimin itu ya dari marketplace, dari Facebook, dari internetnya. Jadi saya promosinya gencar-gencaran tentang tradisi dan seni budaya topeng Cirebonnya. Maka karena nggak ada batasan, maka pemesanannya bahkan sampai ke Malaysia pun ada gitu, yang terdekat-terdekat gitu. Pemerintah, tolonglah perhatikan para pengrajin topeng. Karena itu ilmu yang langka untuk di Cirebon. Ya. Di sisi lain, orang mungkin sebagian besar mengenal hanya Pancawanda. Karena itu unggulan Cirebon. Kita punya 20 batik kuno yang hampir punah, sama dengan topeng. Kita punya ruang-ruang. Contoh, kantor balai kota yang lama. Coba kalau itu dijadikan museum. Jadi edukasi. Wajib tiap Sabtu ya minimal 4-5 sekolah datang. Apa? Ekstrakurikuler. Apalagi sekarang ada pelajaran B5. Ketika mereka mau kuliah, lu dari mana? Cirebon. Cirebon punya apa? Nih, begini. Walaupun sedikit salah, tidak 100% benar, tapi minimal dia punya kebanggaan jati diri orang Cirebon. Harapan saya untuk para pengrajin-pengrajin topeng itu melihat sosok Pak Daimin, Mang Karmina yang sudah sepuh, itu harusnya ada regenerasi. Nah, dari regenerasi itu biar tetap bertahan bahwa adanya pengrajin-pengrajin topeng itu yang sangat hebat. Karena seni tradisi yang di Cirebon itu tidak akan bisa dikenal di mata dunia kalau pengrajin seperti Pak Daimin, seperti Kang Nursita, seperti Maestro Mang Murani dan Mang Karmina tidak ada, dan tidak ada generasinya, maka akan punah seni tradisi tari topeng. Namanya Aziz. Aziz apa? Aziz Fatah. Aslinya dari Malaysia. Di Kuala Lumpur. Kerjanya di Kuala Lumpur. Ke sini jadinya Cirebon ini terkenal tari topengnya gitu. Jadi datang ke Cirebon dan Google-nya itu katanya ada toko yang
dari topeng. Jadi saya dah kenal. Jadi tahu tempatnya itu dari Google, nyari di Google. Namanya apa ini? Iya. Distro Topeng. Topeng. Ya. Untuk dipamer gitu, kalau di rumahnya itu di Dipajang ya. hiasan Ya. Jadi saya ini kumpul gitu, kolektor gitu. Jadi kalau ke Jepang itu saya juga belinya topeng. Google-nya dibaca-baca. Kadang mau, kalau ke Indonesia saya juga belajar gitu tentang suku adat. Jadi kalau Cirebon ini kan unik, adatnya itu Jawa sama Sunda gitu kan. Karena sudah toko yang jualnya topeng itu sudah tidak banyak, yang saya baca tidak banyak di Cirebon. betul. Pengrajinnya itu juga tidak banyak. Iya, betul. Kalau topeng dari Indonesia, saya jual topeng. Saya rasa ada topeng Batak juga ada, Batak Toba. Jadi kalau di sini maunya, karena ini kan UNESCO Heritage gitu kan. Jadi itu yang saya yang paling yang kiranya warnanya unik. Juga dia kiranya itu kan halus. Beli berapa topengnya? Beli 5, jadi itu 5 watt. Oh, 5 watt. Ya.